Oke, dapat sesuatu teman-teman? Dapat. So hari ini kita akan bantu orang kalau kita berharap dapat sesuatu dari orang itu. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Tapi banyak nggak orang yang seperti orang ini? Bantunya tulus. Dia bantu orang yang tidak kenal di jalanan. Dia berharap orang ini 5 hari kemudian kembalikan modalnya. Tapi sebetulnya dia berharap atau bantu dengan tulus. Nggak mungkin ya, ada jaminan yang nggak kenal 5 hari loh ya, kamu harus kembaliin aku. Enggak ya. Saya juga dapat pelajaran banyak dari hal ini. Setiap kali saya bantu orang, saya tidak semua yang saya punya saya kasihkan. Ya. Saya bantu orang ketika saya mampu dan ikhlas membantu orang itu, uang saya nggak berharap kembali. So, pelajaran ini saya ambil dari sini juga. Saya bantu orang, misalnya orang ini minta bantuan saya 1 juta, ya. Kemarin tuh ada pas-puasan, orang minta bantuan saya 2 juta. Saya bilang, saya ada 500 ribu. So, hari itu kalau nggak 500 ribu nggak kembali, saya ikhlas. Karena saya memang niatnya bantu, bukan untuk yang namanya semua yang saya punya saya kasihkan, ya. Teman-teman, coba dilihat ini. Mundur di materi berikutnya ya. Nah, 5 kebiasaan ini sukses ya. Orang-orang sukses tadi yang namanya semir sepatu itu punya manajemen waktu yang baik. Dia tidak menunda-nunda. Begitu dia posisi dapat kesempatan untuk yang namanya semir, dia namanya para tulis, dia langsung lakukan, nggak menunda-nunda ya. Dia berusaha fokus melihat yang namanya prioritas, mana yang dikerjakan lebih dahulu ya. Dia juga menguasai pikiran. Dia tidak ngomong, oh sepatu yang saya semir ini posisinya cuma kulit aja. Dia ngomong, sepatu ini bisa nggak semir? Bisa, tapi harganya mahal. Berapa? Kalau yang lain 1 juta, dia tarik 3 juta ya. Punya rasa empati. Dia posisi pernah dibantu orang, dia harus balas budi. Itu baru yang namanya sukses. Nggak bisa kita melupakan jasa baik orang ya. Meskipun orang itu kadang-kadang mencekno. Ada nggak orang yang kita bantu tapi pelakuannya mencekno? Nggak usah diambil pusing teman-teman. Namanya empati itu kita nggak berharap apa-apa ya. Memang bantu dengan tulus. Ini empati ya. Nah, so hari ini teman-teman merasa tertekan atau tertantang untuk berbuat kebaikan. Tertantang ya. So jangan berhenti untuk berkarya di Prudential, karena teman-teman pasti mengalami hal yang sama seperti yang namanya Mbak Devi, seperti yang namanya Yonatan, seperti Pak Joni, Bu Weni itu Pak Kandro ya. Semua mengalami namanya proses. Tidak ada mereka tiba-tiba bisa sukses seperti hari ini, nggak ada. Ya, semua mengalami namanya proses. Jadi kalau merasa yang namanya tantang, hari ini lakukan hal-hal yang baik, hari ini lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena sukses itu sederhana, lakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Thank you dan selamat pagi. Dapat sesuatu? Banyak. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya sama Pak Hendro, luar biasa loh, saya aja merinding loh, utang sampai 8. Kedinginan dia. Saya juga merinding. Gratis ya Pak. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oh ada. Itu kan yang pertama kali kan diri sendiri yang kasus case yang pertama, closing pertama. Selanjutnya tuh dari siapa? Berikutnya. Berikutnya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Selama mengalami penolakan itu diulang lagi nggak yang ditolak-tolak sebelumnya? Itu berapa lama jaraknya waktunya? Oke, ada lagi? Cuma 2 ya. Saya jawab dulu ya, nanti yang lain nyusul ya. Kan waktunya masih 1,5 jam ya. Oke teman-teman ya. Pertanyaan pertama tadi. Kok case berikutnya? Iya, case pertama kan. Case pertama kan saya ya. Nah, case berikutnya siapa? Case berikutnya tentunya saya berharap orang-orang dekat, terutama yang namanya saudara, terutama yang namanya teman dekatnya. Ternyata hal itu sombong. Kenapa? Karena saya pada waktu bergabung tahun awal 2009, sebelumnya itu ada kakaknya Bu Iliana bergabung di insurance lain. Otomatis saudara saya sudah ikut nggak?
Ikut. Berhak yang namanya posisi dia nolak saya nggak? Berhak. Alasannya apa? Punya polis, ya. Saya mendatangi teman saya ternyata banyak yang namanya tidak direspon positif. Dia merespon negatif. Karena apa? Dia ngomong, loh, kamu ini serius tak? Pengangguran tak? Di Indonesia gitu ya. Terus ada lagi yang ngomong, loh, gak salah tak kamu kerja asuransi? Ya, rasa-rasanya gak pantas ya, gitu ya. Dan semua itu saya baru tahu setelah 2 tahun kemudian. Berarti saya UM tahun pertama 2010, terus 2011 saya ketemu yang namanya teman baik saya yang saya prospek itu nggak closing ternyata ya, nggak closing. Ketemu posisinya di bandara, ya bandara Thailand, itu ngomong sama saya, loh, kok ketemu di Thailand gini? Abang siapa? Abang Pruden. Lu masih di Pruden? Masih. Iyalah, serius tau kamu di sini. Loh, kenapa kamu nganggap aku nggak serius? Penampilanmu nggak seprofesional pada agent pada umumnya. Saya datang ke teman akrab saya dengan pakai celana pendek. Karena lantaran saya menganggapnya dekat. Makin pengaruh orang diam-diam menilai kita. Baik itu cara bicara, baik itu yang namanya cara pakaian. Tiba-tiba aja kok 2 tahun dia mau ngomong saya. Dan sebelumnya itu saya sudah diingatkan oleh Pak Nyoto, pakaianmu seperti ini. Dan saya masih ingat benar, ya Pak Kanu nggak berani negur saya. Saya waktu itu naik sepeda motor. Pak Kanu cuma ngomong sama Pak Nyoto, Hendro ngomong cara berpakaian. Saya masih ingat. Kalau Nyoto ngomongin saya bukan rahasia. Dan saya merubah cara berpakaian yang dulunya pakai jeans, ya rasanya pakai kain itu rasanya wah gak cool banget, ya toh, gak enak ya. Sekarang aja yang ada yang namanya ngomong wah harus milenial, ya saya ikut-ikut jog ini ya. Saya mestinya tadi pakai sepatu nggak pakai kaos kaki ya, tapi pikir-pikir kok gak pantas ya. Akhirnya saya pakai yang namanya kaos kaki ya. Jadi harus tetap yang namanya meskipun tampak tua, penampilan harus kelihatan cool muda ya. Saya nirunya gaya penampilannya seperti jam ini ya. Kapan-kapan saya mau beli jam kayak gini. Ini nggak ada angkanya ya, tapi disentuh ada angkanya. Loh, ya toh. Bingung ya. Jam saya kan ada angkanya ya. Nah, hari itu posisinya case-case yang lain dari mana? Dari yang namanya teman tidak seberapa akrab baru closing sama referensi. Ya, orang tiba-tiba referensi nggak closing. Dari referensi itu menjalin yang namanya hubungan baik. Contoh ya, nggak closing ke saya, tapi closing ke agent lain. Tiba-tiba dia mereferensi saya, ya. Itu adalah profesinya orang pajak. Saya nggak tahu kedudukannya apa. Nggak closing ke saya, closing orang lain, ketemu saya, posisinya karena saya ngurus pajak, terus mereferensi saya, ya. Namanya Pak Agus. Dan Pak Agus ini sampai sekarang nasabah saya, ya. Dari Pak Agus, saya direferensi lagi ke orang lain, terus. Jadi satu mata rantai ini nggak pernah habis. Saya baru, dulu yang saya ngomong pret, saya baru merasakan hari itu. Ketika itu saya menghadirin acara begini, pembicaranya adalah Pak Wibi Solocitro, nggak lain adalah leadernya Pak Kanu. Semua hal baik terekam di sini teman-teman. Pak Wibi ngomong, jadilah agent seperti petani, jangan jadi agent seperti seorang pemburu. Artinya begitu kamu dapat selesai berburu, kamu pindah ke lahan yang lain. Lahan yang ini sudah seakan-akan nggak ada buruannya. Tapi ketika kamu jadi agent seperti seorang petani di lahan yang sama, begitu kamu panen, kamu tanamin lagi nggak? Saya nggak ngeh padaku. Terus dia kasih contoh. Ketika kamu melakukan hal itu, maka posisinya kamu bukan cari nasabah, tapi nasabah yang cari kamu. Dalam hati saya ngomong, pret, ini prospeknya nggak pusing-pusing, nasabah sing cari saya, bener nggak? Masuk akal? Saya punya pikiran itu. Ketika posisi saya dapat referensi sampai mata rantai yang tidak pernah putus, saya ingat omongannya Pak Widi, luar biasa. Tidak ada satupun omongannya leader
yang tidak saya buktikan. Saya kalau ngomong ini merinding. Ya, setiap kali omongannya leader itu selalu terbukti. Saya nggak pernah yang namanya posisi ngalamin hal yang diomongin leader itu nggak terbukti. Pak Wibi ngomong gitu, ketika saya dapat referensi saya ingat, luar biasa mata rantai. Ini yang dinamakan saya posisinya jadi agent seperti petani. Saya harus servis yang bagus, saya harus menjalin hubungan yang bagus sehingga market saya nggak pernah habis sampai hari ini. Saya hari ini karena saya split penjualannya saya sama Bu Yuliana, saya sudah hampir yang namanya 200 juta FBA. Dan itu tidak pernah yang namanya saya prospek pribadi, dan itu semua adalah referensi. Ya, luar biasa nggak? Teman-teman akan mengalami hal itu. Kalau teman-teman bertahan di bisnis ini akan mengalami hal seperti itu. Angkat tangan nih, siapa yang mengalami hal seperti saya? Dapat referensi. Nah ini angkat tangan nih, ngalamin. Hera, ngalamin nggak? Ngalamin ya. Semua akan yang namanya mengalami proses seperti itu. Tinggal waktunya aja. Terus pertanyaan, kejam ya. Jadi itu marketnya. Yang kedua tadi, Setelah ngalamin penolakan, diulang lagi yang penolakan lagi. berapa lama? Saya paling lama gitu ya. Terus ulangi nggak? Tentunya iya. Tapi tidak semena-mena. Nah ini ada cerita menarik. Saya ditolak sampai namanya 7 bulan. Ya, 7 bulan saya ditolak, tidak closing. Suatu ketika saya nggak kehilangan akal karena dia itu nolaknya anti terhadap asuransi. Kok ngomong yang namanya posisi buka prudential, punyaku di M itu loh, tak tutup rugi 30 juta ke Eman. Di asuransi M dia rugi 30 juta ke Eman. Kok sekarang mau suruh buka pro deh mau? Gak, koncuan aja. Pokok kamu lah dulu di sini, makan tak bayari. Tapi yang ngomong pro kan nggak usah koncuan apa. Gak enak rasanya gitu ya. Berarti sudah skakmat ya. Saya main kesana aja. Saya nggak bisa nakal. Saya nggak prospek kok. Tapi saya nggak bisa nakal. Setiap kali di sana saya pura-pura yang namanya telepon. Saya sudah janjian sama istri saya, kok aku teleponan ya. Seakan-akan kamu tanya case, tanya yang namanya asuransi apapun. Nah, ya. Nggak tahu kapan hari itu kok sepertinya pas gitu. Bila tanya tentang yang namanya nilai tunai. Itu case-nya orang lain, nanyain, ya sudah buka dia. Pak, sengaja tak loudspeaker. Tapi kan dia nggak tahu itu suaranya istri saya atau enggak. Pak Hendro, gimana Pak nilai tunai saya? Investasinya lagi bagus nggak? Tak suruh tanya begitu. Loudspeaker itu terdengar dia. Setelah saya tutup, si teman saya, namanya Yohanes ya, si teman saya yang ngomong, loh, memang asuransi itu ada investasinya? Loh ada. Investasinya seperti apa? Saya jelasin investasinya dulu. Loh jadi dapat proteksi juga dapat duit. Oh, lah DM itu gak ono duitnya. Dia ngomong gitu. Iya Pak, beda perusahaan beda. Sisi coba aku bikin lah misalnya 2 juta piro gitu ya. Aku bikin 5 juta. Wong kono juta nih 5 juta duit bamu ya. Ya wis tak bikin. Enggak kalah 3 juta. Pak gak iso Pak kamu perokok. 3 juta. Yuk turunin aku setannya gak sekira perlu. Oh ya wis. Akhirnya aku gak mau 2 juta. Akhirnya closing di 2,5 juta ya. Pertama ya. Dari yang namanya awu-awu telepon. Setelah 7 bulan teman-teman saya ngadirin yang namanya kantornya dia terus. Jadi awu-awu telepon. Dia nggak suka asuransi, tapi kadang-kadang bicara investasi suka. So saya kong kali kong sama istri saya suruh telepon. Dia ngomong masalah investasi. Nggak bisa nakal. Seperti itu. Kejawab? Oke. Ada lagi yang pertanyaan? Langsung dari Mojokerto loh. Korea. Oh iya, boleh. Korea, sopo Mojokerto ae ya. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke, kita beri aplaus yang mulia untuk